warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan rutinitas kita yang mungkin lama vakum gitu ya terkait mengaji ini. Kalau serta salam semoga senantiasa tercurahkan di junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kegiatan kita pada malam hari ini dan seterusnya nanti menjadi rutinitas itu juga bagian dari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak digolongkan umat ini setia di akhir zaman kelak. Tapi langsung saja ya, karena waktu kita berbagi. Monggo kepada Izal menaikkan sharing apa yang bisa kita yang bisa dibagi pada malam pada Udah langsung. pengenangan ya sudah silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Insyaallah fi hadhihi lailah sanatakallam an qissati indama usafir ila Libya wa madza yahduthu hunaka wa sanakhudhu hikam minha. Fahimtum syai'an? Aimna. Ya, ini untuk mengawali aja teman-teman semuanya, bukan berniat untuk apa namanya, untuk berbangga diri atau seperti apa, tapi ingin memancing atau memantik teman-teman semuanya bahwa ternyata bahasa, kalau kita mempunyai kemampuan bahasa asing, itu menjadi satu nilai plus, atau kalau istilah orang-orang keren sekarang itu kayak privilege atau apa itu. Ani lagi. Saya senang dengar seperti itu, privilege atau apa itu. Uh, yang intinya kalau nggak salah itu kayak keunggulan setiap orang gitu. Keunggulan seseorang, hal yang bisa ditonjolkan dari saya. Nah, salah satunya bahasa teman-teman. Saya sangat merasakan bahwa kalau kita punya bahasa, kayak misal Muflih ini kemarin, habis dari Thailand ya, ya walaupun pakai bahasa, Thailand atau mana? Filipina ya, dari Filipina, walaupun dia terbata-bata, katanya sih terbata-bata, tapi nggak tahu juga. Walaupun dia katanya lagi belajar bahasa Inggris, tapi ternyata bisa sampai Filipina. Ya intinya dengan kita salah satunya bahasa itu bisa membantu kita dalam banyak hal. Kita bisa mendapatkan banyak keuntungan, banyak kebermanfaatan, baik kebermanfaatan bagi diri kita pribadi maupun kepada orang lain juga. Ini untuk mukadimah dulu aja. Jadi tentang bahasa. Dan salah satu kebermanfaatannya juga, keuntungannya juga, sedikit cerita. Kemarin ketika saya pulang dari Libya, kemudian transit di Mesir selama 12 jam kalau teman-teman tahu, itu dari sore sampai sebelum subuh. Nah, di sana itu saya diajak ngobrol dengan orang Yaman. Orang Yaman yang kuliah, bukan kuliah, kerja di Amerika Serikat. Nah, singkat cerita, dia itu ngobrol dengan saya, ngobrol pakai bahasa Arab. Dan nyambung gitu obrolannya. Obrolannya nyambung, kemudian diajak ngobrol enak, tanggapannya baik, sampai akhirnya saking dia takjub dengan saya karena saya bisa ngobrol bahasa Arab, saya itu dikasih duit. Dan duitnya itu nggak main-main, $20. Bayangkan kalau $20 dirupiahkan itu 300.000. Itu salah satu keuntungannya. Jadi bahasa itu mempunyai nilai lebih bagi diri kita ketika kita bisa menguasainya. Itu untuk permulaan. Nah, kemudian
teman-teman semuanya, mohon maaf nggih, ini barangkali saya mengisi forum kajian keluarga MMXX ini udah lebih dari 2 kali. Dan sebenarnya saya juga nggak enak sama teman-teman semuanya. Karena teman-teman semuanya itu juga punya hak untuk mengisi di forum ini. Nah, cuman kemarin itu udah ditembung sama Babe. Yang namanya Babe kalau nembungan juga mesti ditekan, bukan ditekan, dibuat biar orangnya itu mau. Seperti halnya madrasah ketika dulu kita kelas 6, kayak demo-demo itu kalau bukan karena kekuatan Babeh mendukung teman-teman dan kita nggak bakalan bisa seperti itu. Nah, dan ini karena Babeh juga udah memohon nembung ke saya, ya mau nggak mau nggih, saya hormat kepada Babeh, akhirnya saya itu cerita awal juga. Nah, jadi pada malam hari ini teman-teman semuanya apa yang kita akan apa ya? Kalau dibilang kajian boleh lah, tapi kita ngajinya ngaji ngaji kebudayaan, ngaji tentang kelibiaan gitu. Nah, dari mengambil dan berkaca dari pengalaman saya pribadi ketika saya alhamdulillah kuliah di Libya, kemudian pengalaman-pengalaman yang saya rasakan, dan barangkali dari sana kita bisa mengambil beberapa hikmah yang semoga bisa kita manfaatkan dan diaplikasikan terkhususnya di kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau mau melihat, saya udah nyatet nih, biar nggak terlewat. Oke. Tentu kalau misal kita ngaji budaya atau bercerita tentang suatu daerah, mesti nggak bakal habis-habis, nggak bakal entek-entek, ya diceritake pun ya bakalan selesai pada malam hari ini seperti itu. Tapi barangkali sedikit yang poin-poin yang bisa saya ambil, yang nanti akan saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Nah, poin yang pertama adalah ketika kita malam ini kita membahas ngaji budaya. Nah, poin pembahasan pertama adalah ini, yakni Ustadz Ferry Septianto, guru kita di Mualimin, alumni Madinah, dulu ngajar ilmu hadis, itu pernah mengatakan ketika kita berada di kelas 6, terus teman-teman kelas 4, kalau teman-teman ingat juga, bahwa beliau mengatakan al-makanu la yuqaddisu ahada. Ada yang tahu mboten? Jadi artinya itu tempat itu tidak menjadikan atau tidak mensucikan seorang pun, siapapun itu. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah dimanapun kita berada, misal kita di Mekah, Madinah, ataupun Libya, ataupun Mesir, ataupun di tempat-tempat yang mendukung kita untuk berbuat baik, katakanlah seperti itu belum tentu mensucikan kita sebagai seorang manusia atau sebagai seorang hamba Allah. Nah, tapi apa? Tapi yang mensucikan seseorang, atau kalau bisa ditarik kembali atau dipanjang lebarkan, yang bisa mensucikan seseorang, atau yang bisa membuat orang itu berkembang, yang bisa membuat orang itu sukses, katakanlah seperti itu adalah niatnya dan dirinya pribadi. Jadi walaupun tempat mendukung, tapi kalau niatnya dan dia nggak punya kemauan untuk berubah, untuk menjadi sukses, untuk bergerak lah gitu, ya sama aja gitu. Jadi poin yang pertama adalah kalau misal kita pengen sukses, pengen mendapatkan sesuatu, ya ojo gur mageran, bergerak, berbuat sesuatu, dan punya niat yang baik. Nah seperti itu teman-teman. Oke, ini yang pertama. Jadi poin pembahasan tentang kadar sukses seperti itu. Nah, kemudian poin yang kedua adalah kalau semisal teman-teman atau kita semuanya pengen sesuatu, walaupun itu cuman terbesit di dalam hati kita atau barangkali cuman dalam pikiran kita, ya jangan dilupakan keinginan itu. Silahkan berusaha, silahkan ikhtiar, dan silahkan tawakal dan optimis dan berprasangka baik kepada Allah. Karena gini teman-teman semuanya, barangkali dulu udah pernah saya ceritakan juga, tapi untuk mengingatkan bahwa
saya keterima di Libya ini adalah suatu hal yang barangkali rezeki atau kejawan yang saya terima seperti itu. Karena kalau teman-teman tahu juga, saya dulu pengen ke Libya itu keinginan itu cuma di dalam hati gitu. Keinginan di dalam hati bahwa, wih, jika anak alumni Libya, Ustadz Adi Hidayat misalkan, atau Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang membahas masalah akhir zaman gitu, yang dulu saya sangat fokus terhadap pembahasan itu, tapi ilmu-ilmu yang lain masih belum. Nah, saya cuma merasa takjub dan pengen, wah, kayak enak sih kuliah di Libya gitu. Dan belum terbesit keinginan sedikit pun untuk berusaha gitu. Oke, berusaha saya juga udah belajar, tapi juga kadang malas-malasan. Tawakal juga ya kadang udah, kadang belum. Bahkan saking tidak bagusnya saya itu, kalau saya sadari juga, saya itu punya keinginan kuliah Libya atau kuliah Madinah atau Mesir katakanlah. Cuman saya berdoa kepada Allah untuk, ya Allah semoga saya keterima. Itu saya jarang banget. Dan ini salah satu hal yang menjadi penyesalan saya juga, karena saya juga tidak memohon, padahal itu adalah hak kita. Yang intinya teman-teman semuanya, kalau misal kita pengen sesuatu, silahkan itu diniatkan walaupun dalam hati, dan usaha juga, silahkan tawakal juga. Dan juga berprasangka baik pada Allah. Karena kalau misal dinalar-nalar, saya ini yang kalau saya mengukur kualitas diri saya pribadi di dulu kelas 6 atau setelah lulus mu'alimin, saya ini kalau mau jujur bahasa Arab nggak bisa lah gitu. Cuman bisa sedikit kayak pahalu, ismi siapa gitu. Cuman seperti itu saja. Bahasa Arab nggak bisa. Baca kitab malah lede-lede. Terus penguasaan hafalan Al-Quran masih nggak ada juga. Penguasaan keagamaan juga nggak punya. Tapi atas izin Allah, karena rezeki Allah, dan saya juga punya tips. Ya ini kalau misal kita nggak bisa apa-apa, kita coba untuk memanfaatkan orang lain sebagai wasilah bagi diri kita pribadi. Nah, salah satu wasilah yang saya lakukan, yang saya usahakan, ya ini saya mencoba untuk berbuat baik kepada orang lain. Misalkan kayak sedekah pada orang-orang yang kesusahan. Kemudian saya, tolong doakan saya ya, semoga saya keterima di Libya, semoga cita-cita saya terkabul. Kemudian minta doa kepada siapapun, kepada bude saya yang sedang sakit, kemudian kepada tetangga saya yang sedang sakit. Ya intinya saya itu merasa bahwa saya nggak punya apa-apa gitu, saya nggak bisa apa-apa. Tetapi ingat bahwa kita itu bisa memanfaatkan orang lain untuk membantu kita. Dengan cara apa? Salah satunya kita menolong dia, kemudian kita minta doa kepada dia. Karena barangkali bukan sayanya yang bagus, kemudian saya bisa keterima di dia, tapi bantuan orang-orang lain tersebutlah yang bisa membuat saya sampai ke Libya. Ini poin yang kedua. Ya, ini silahkan diniatkan kalau punya tekad apapun itu, silahkan diusahakan, silahkan tawakal, silahkan berprasangka baik kepada Allah, dan silahkan bertawasul. Kalau dalam Muhammadiyah ini kan tawasul masih hal yang tabu ya. Tapi dalam artian tawasul itu kayak kita minta bantuan ke orang lain gitu. Berwasilah, minta wasilah gitu. Berwasilah supaya tercapainya sesuatu itu boleh-boleh saja. Jadi itu poin yang kedua teman-teman semua. Karena ini juga Allah itu pernah berfirman, walaupun saya juga belum hafal Quran, yang bunyinya ini innallaha alimun bizatis sudur. Allah itu maha mengetahui apa yang ada di hati kita, apapun itu, baik yang terucap ataupun yang ada di dalam batin kita. Kalau kita punya niatan sesuatu, kemudian barangkali Allah itu mendengarnya, walaupun kita nggak usaha, karena saking baiknya Allah, barangkali Allah akan memberikan kita rezeki atau kemudahan yang tidak disangka. Dan kemudian juga bisa diingat juga bahwa Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu nggak ngantuk dan nggak bakal tidur.
Jadi kenapa kalau istilah bahasa Jawa itu eh, Gusti Allah mboten nate sare gitu ya. Allah itu nggak pernah tidur gitu. Ya itu Allah itu nggak pernah berhenti, kalau saya maknai nggak pernah berhenti untuk mengurus hamba-hambanya. Baik hamba itu yang mohon maaf kurang bagus atau yang sudah bagus, mesti Allah punya pilihan atau punya ketentuan yang paling baik bagi kita gitu. Itu poin yang kedua teman-teman semuanya. Nah kemudian poin yang ketiga, ngaji budaya ya, tapi ini belum masuk ke budaya. Ya ini kalau bisa teman-teman semuanya, ya bukan kalau bisa sih, harusnya sih kita banyak-banyak bersyukur gitu. Kalau mau mengaca kepada diri saya pribadi juga, melihat perjalanan saya menuju Libya juga, saya ini kurang bersyukur dulu. Ya walaupun sekarang kadang juga seperti itu. Kurang bersyukurnya gini, ketika saya udah keterima di Libya, udah mau berangkat nih, udah sampai Jakarta, mau terbang, nah, keinginan saya di dalam hati itu saling bertentangan. Satu, bahwa saya pengen kuliah di Libya, pengen belajar di sana. Tapi di sisi lain itu hati saya itu juga apa gelut itu. Pikiran dan hati saya itu gelut. Katakanlah antara malaikat sama setan itu saling membisikkan gitu. Yang pertama pengen belajar di Libya, yang kedua itu ada rasa-rasa bahwa ya Allah, moga-moga aku ramangkat, ya Allah, moga-moga ada kendala, semoga nggak jadi berangkat di Indonesia mawon ya Allah. Gitu. Jadi, wih kok saya sekarang apa kayak menafsirkannya, kowe piye to Zal? Mbiyen ki kowe kayane pengen sekolah ning Timur Tengah, pengen ning Libya. Bandang wis dikai kok malah ra gelem mangkat iki piye ngono. Karepmu piye ngono. Ya kayak menafsirkannya sekarang seperti itu. Jadi saking kurang bersyukurnya saya, dulu itu seperti itu. Jadi pengen kuliah udah keterima, kok ini gitu. Jadi silahkan bersyukur untuk apa yang telah kita dapat gitu. Begitu juga ketika saya sampai di sana teman-teman semuanya. Nah, kurang enak apa gitu dengan biaya 12 juta ini untuk tiket dan segala macam keberangkatan dari Jakarta kemudian di Turki, liburan sehari di Turki itu di Hagia Sophia, di Selat Bosporus, kemudian yang barangkali Edo pernah ke sana gitu kan. Terus kemudian sampai di Libya. Nah, kurang bersyukurnya saya itu sampai Libya itu masih grundel gitu atau masih kok ini dalam artian ketika kita udah sampai Libya apa namanya kalau kalau turun dari pesawat itu apa landing atau take off landing Landing. oh enggak landing kalau misal ketika kami turun dari pesawat landing nah itu kesan pertama itu wah kok ini gara-gara apa gara-gara kondisi sana itu karena negara Afrika kan ya Afrika kan ya kondisinya itu padang pasir semuanya ya bukan semuanya rumah-rumah coklat banyak padang pasirnya terus kondisi bandarnya sederhana banget ada apa namanya pesawat terus kemudian helikopter yang rusak-rusak loh kok ini padahal negara Libya yang dalam pandangan saya itu negara minyak itu kan kaya gitu kan ya kok ini nah itu kesan pertama di bandaranya seperti itu sederhana coklat-coklat kayak zaman biyen loh nah itu yang pertama terus yang kedua kesannya bandarnya udah seperti itu ketika keluar dari bandara itu kalau teman-teman tahu itu listrik itu mati sampai kita kampus sampai di kampus kita jadi sepanjang jalan sampai ke kampus itu listrik mati nah setelah ditelisik seiring berjalannya waktu ternyata di sana itu kalau musim panas ya enggak sih dalam beberapa waktu itu pernah setiap 4 jam itu mati 4 jam mati 4 jam nyala 4 jam mati 4 jam nyala jadi pada malam hari itu kita sampai sana malam dari bandara sampai kampus ini mati semuanya wah ini kesannya lah kok gini juga gitu itu kesan yang kedua terus kok gini yang ketiganya itu ketika kita sampai di asramanya karena kita
satu kampus itu ada kuliah, ada asrama, tempat makan, ada masjid dan lain sebagainya. Pokoknya kita udah kayak mondok itu. Nah, sesampainya di kampus, nah kok gini yang ketiganya itu kita disajikan makanan sama teman-teman sama apa namanya PPI-nya Libya atau KKMI-nya Libya. Itu makanannya itu semacam tiwul, tapi kan kalau tiwul kan manis. Nah, di sana itu gurih. Wah, awal-awal itu lah kok ini. Ini kayaknya tiwul tapi rasanya gurih. Wah, nggak cocok sekali. Apalagi ditambahi sama daging gitu. Kita kan berharapnya ya kalau kita tahu kan tiwul itu kan manis itu. Kalau di sana gurih, wah kok ini. Itu yang ketiga. Nah, eh, kemudian kok ininya yang keempat, di sana itu kalau musim dingin, itu dinginnya pol sampai 6 derajat. Saking dinginnya itu kita harus pakai paling 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 parah itu 6 derajat kalau di Libya ya. Kalau di Turki itu bisa minus. Kemarin kita di Turki juga minus. Nah, tapi kalau panas, panas pol juga. Jadi bisa sampai 40-an. Jadi sekarang kita di Indonesia yang panasnya seperti ini, yang kita merasa apa namanya membutuhkan kipas, oh di sana itu lebih kita merasakannya gitu. Jadi kalau misalnya kita musim panas, malam-malam itu panas pol. Jadi kita itu malam solusinya ya kita banyak dari kita itu tidur di rooftop, rooftop terbuka itu. Asrama paling atas di rooftopnya itu kita tidur jajar-jajar gitu. Ada yang bawa kasur, ada yang bawa ranjang, terus pakai panas. Ala kulihal ya itu adalah salah satu kegerundelan dan barangkali kurang bersyukurnya kita gitu loh. Saya pribadi terus. Jadi uh, pesan saya yang atau ngaji budaya yang ketiga ini poinnya adalah coba kita untuk memperbanyak syukur gitu. Terlebih saya ya, alhamdulillah kan di kampus kita kan udah beasiswa. Walaupun sederhana ya, karena kamu udah dikasih beasiswa full ya mbok bersyukur gitu loh. Nah itu salah satu yang menjadi perenungan saya juga saat ini untuk banyak-banyak bersyukur. Walaupun di sana juga apa namanya tantangan itu mesti ada dan kita harus selalu melewatinya. Jadi pesan yang ketiga adalah kita harus memperbanyak bersyukur. Nah, kemudian teman-teman ngaji budaya poin yang keempatnya, ya ini kita di sana itu diajarkan untuk memahami yang namanya perbedaan. Nah, kalau mau flashback belum masuk ke pembahasan ini, dulu saya di Mualimin itu kalau teman-teman tahu ya seperti itulah. Barangkali ada yang mengatakan saya ini jihadis, ada yang mengatakan saya ini kafir, ada yang mengatakan saya ini apa pemuda akhir zaman. Nah, sampai parahnya ketika saya di Mualimin bermodel atau berislam dengan cara yang seperti itu, dulu itu bahkan merasakan saya sampai merasakan atau berpikiran menjadi orang yang berpikir bahwa yang benar itu aku, yang lain itu salah itu. Nah, ini salah satu hal yang uh, barangkali suatu hal yang tidak baik bagi kita juga. Karena yang kita tahu juga bahwa kita hidup di dunia, nggak usah dunia wes, Indonesia atau Mualimin wes. Kita dari berbagai tempat, kalau kita udah di dalam satu tempat ya mau nggak mau kita harus menyatu itu loh. Menyatu, saling tolong menolong, saling melengkapi, bukan untuk saling menyalahkan dan merendahkan gitu. Karena tentu setiap kita mesti punya sifat yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda, punya apa namanya dari tempat yang berbeda. Nah, dari perbedaan itulah seharusnya kita paham bahwa berbeda itu indah. Gitu. Kalau kita analogikan juga, kalau kita berada di suatu taman, yang di taman itu ada banyak bunga, tapi bunganya warna-warni. Kalau bagi saya pribadi sih, lebih senang yang warna-warni daripada cuma satu warna tok. Karena lebih indah gitu, kalau bagi saya pribadi. Dan seperti itulah perbedaan. Ya, kita berbeda nggak apa-apa dalam satu tempat, ya tapi kita harus saling memahami. Jadi istilah-istilah toleransi atau moderasi beragama yang barangkali dulu sering kita dengar juga dan sampai sekarang itu memang
layak untuk kita jaga sebagai seorang muslim dan sebagai seorang manusia gitu. Nah, apalagi ketika itu merasakan yang bagaimana ya merasakan bagaimana kita harus mempunyai rasa seperti itu. Atau kalau dalam bahasa Arab itu tasamuh, saling bertoleransi atau saling menghargai, saling memahami. Karena kalau kita nggak seperti itu, ya kita bakalan direndahkan atau bahkan bakal ditinggalkan sama orang lain. Kalau kita mengambil dari guru-guru kita yang ada di sana, guru-guru kita itu macam-macam. Misalkan kalau kita yang seperti yang kita ketahui, gampangnya ada orang yang Salafi itu, ada orang yang Asy'ari, terus kemudian ada Muhammadiyah lah, ada Nahdlatul Ulama, nah, dan seperti itu. Guru-guru kita itu pun seperti itu. Kita diajarkan oleh guru yang dari beragam macam corak. Jadi guru kita aja mengajarkan seperti itu, masa kita sebagai murid itu tidak bisa menirunya itu. Terlebih kita juga di sana itu berkumpul dalam satu kompleks yang nggak cuma dari Indonesia tok gitu loh. Ada yang dari Afrika, Afrikanya itu Nigeria, Kamboja, Nigeria, Mali, terus Burkina Faso, jadi macam-macam. Jadi mau nggak mau, walaupun kita punya sifat yang berbeda-beda, walaupun mohon maaf kalau orang-orang Afrika itu uh, ada orang yang sifatnya itu ngototan kalau ngomong, terus kalau orang Libya itu sifatnya kalau ngomong itu ngegas, kemudian kayak marah gitu. Jadi ketika kita ngobrol sama orang Libya itu, wah, ngomongnya api-api kok, malah ngegas sih, kok, nesu kok, sampai seperti itu, halus-halus. Ada orang Filipina itu yang bersahabat juga, ada orang Nigeria yang dia punya kekuatan bahasa sama kekuatan Qurannya. Jadi kita itu disatukan dalam satu tempat atau kuliah yang memaksa, bukan memaksa, mengajarkan kepada kita untuk kamu itu berada di lingkungan yang harus saling bertasamu, saling menghargai, saling toleransi, dan saling uh, menolong gitu seperti itu, tidak saling merendahkan. Jadi itu poin yang keempat teman-teman semuanya. Dan barangkali kita juga sering mendengar, barangkali Arif juga udah paham banget kalimat ini. Ada kalimat itu nata'awun bimat tafakna, manatasamuh bimat talafna. Nah, kita itu saling tolong menolong terhadap apa-apa yang menjadi yang telah kita sepakati. Dan kita juga saling bertasamuh atas apa-apa yang kita perselisihkan. Jadi oke, nggak apa-apa kalau kita punya kesepakatan, kita punya satu pemikiran yang kita sepakat, oke, kita tolong menolong. Tapi kalau ternyata kita berbeda pandangan, berbeda pendapat, ya mbok jangan saling menyalahkan gitu. Karena kalau kita udah merasakan hal itu, dan kalau kita memegang teguh prinsip, kalau istilah Muhammadiyah itu wasatiyah atau moderasi, ini hati kita ini tenang gitu loh. Kita nggak punya banyak musuh gitu. Kalau kata Pak Prabowo, yang nanti bakal mencoblos Pak Prabowo itu, satu musuh itu terlalu banyak, dan 1.000 kawan itu terlalu sedikit. Bukan begitu, Syauki? Jadi itu teman-teman semuanya, poin yang keempat adalah ayo kita saling bertoleransi, saling berwasatiyah, saling bermoderasi, ya istilahnya itulah, terhadap apa-apa yang menjadi perbedaan dari kita. Karena berbeda itu indah. Nah, karena udah azan, mau dilanjut sebentar atau dicukupkan? Babe, kalau dicukup nanti ada closing statement insya Allah. Gimana, Babe? Kalau misal mau dicukupkan boleh, dilanjut nanti aja po di open sesi pertanyaan. Ya. Ya monggo silakan. Mas saya dari Mas Rizal sendiri bagaimana? Nanti nenek enggak nih. Oke. Nek enggak barangkali nunggu komat ngaten nggih.
Kalau di asrama dulu kan biasanya gitu. Adzan masih Ya, lanjut, nanti kalau udah komat ya berhenti gitu. Tapi ya teman-teman ya jangan sampai apa namanya gara-gara ini terus nggak sholat gitu. Apalagi nggak masjid itu yang biasanya masjid. Oke, kita lanjut sedikit teman-teman semuanya. Yang keempat tadi kita membahas masalah keberagaman, kemudian kita toleransi. Yang kelima ya bolehlah kita sedikit karena ini ngaji budaya, budayanya Libya, ya kita sharing sedikit-sedikit tentang Libya lah, spill lah, bocoran. Nah, nanti kalau misal pengen cerita lebih lanjut, monggo. Ini Karanganum terbuka, Klaten terbuka, ada kolam renangnya juga, kumpul, terus silahkan main. Berarti ada wedangannya juga ada. Sumber mata air aqua juga di Klaten. Oke, oke. Kita bahas tentang kelibiaan sedikit nanti ketika di Komah barangkali kita cukupkan. Kalau berbicara tentang Libya, barangkali ada beberapa poin teman-teman semuanya. Nah, yang pertama, orang-orang Libya itu seneng banget kopi. Saking seneng ya, sehari nggak minum kopi itu kayak ada yang kurang gitu. Kalau kita kan atau Arik mungkin ngeteh. Kalau di sana itu kopi semuanya. Karena emang modelnya Libya itu corak-corak yang bekas penjajahan Italia kan. Karena Italia juga modelnya seperti itu, yang mereka kebawa. Kayak misal mereka seneng minum kopi setiap hari gitu. Terus kemudian makannya di sana itu warung-warungnya, angkringan itu jarang. Model-model angkringan, warung makan, terus lesehan, pecel lele, terus apa nih? Terus nasi padang. Nah, berbagai corak jenis makanan itu jarang banget di sana. Yang ada adalah satu jenis corak makanan yang sama. Misal toko makanan atau toko tempat makan lah. Nah, itu isinya di toko itu ya normalnya itu nanti ada ayam, ada kambing kalau enggak ikan, terus ada kebab, ada burger, ada kentang. Ya itu model makanannya itu hampir setiap tempat makan itu model makanannya seperti itu semuanya. Jadi kita mau golek wah angkringan yang di pinggir jalan nih, nggak ono nih kan. Terus pecel lele yang di ya nggak ono juga nih. Dan salah satu sana juga itu apa namanya sambel itu kan nggak ada gitu. Di toko-toko seperti itu juga nggak ada. Nah itu masalah makanan. Di Libya seperti itu. Bercorak corak-corak Itali, minum kopi, makan burger, kentang, kebab dan lain sebagainya gitu. Itu untuk makanan. Nah, kemudian yang kedua, mereka itu punya pakaian adat, teman-teman semua. Pakaian adatnya itu nanti celananya bawahnya putih, atasnya putih, pecinya putih, terus kasih rompi itu, ada rompinya juga. Nah, itu adalah pakaian adat mereka. Rompinya itu namanya parma. Nah, nanti kalau misal teman-teman ternyata ada yang ya barangkali tertarik, wih, misal mbak aku nitip apa rompi Libya atau baju Libya. Nah, nanti kalau teman-teman berminat, nanti silahkan dihubungi. Barangkali kalau misal kapan-kapan nanti safar atau ada yang bisa dititipkan, mungkin bisa lah kita kongkongan atau apa, kongsi-kongsi gitu. Nah, itu yang pakaian adat, seperti itu. Pakaian adatnya namanya Badlah Arabi atau pakaian Arab tadi, bersama Parmalan. Itu. Terus yang ketiga ini juga, orang-orang Libya itu, kalau boleh saya akui itu orang-orang yang ahli Quran. Walaupun kita di kampus ya, di tahun satu kuliah, sampai tahun 2 kuliah, kita ini belum masuk penjurusan. Penjurusannya itu tahun 3 dan tahun 4. Nah, tahun satu ini, kita masih belajar geografi, masih belajar psikologi, belajar bahasa Inggris. Ya, seperti itu. Tapi hebatnya teman-teman semuanya, guru-guru kita yang ngajarin geografi, yang ngajarin psikologi, yang ngajarin bahasa Inggris, ini penguasaan Al-Qur'annya dapat. Jadi mereka itu nggak cuma ngomong ilmu tentang ilmu pengetahuan umum, tetapi kadang menyisipkan ayat-ayat Al-Quran. Ini yang membuat kita ini takjub juga. Dan seringkali di sana itu orang-orangnya berpenampilan ada yang sederhana, ada yang stylish gitu, guru-guru kami. Tapi walaupun seperti itu mereka ilmunya mantap. Misal stylishnya itu gini, kalau kita mandang ulama kan barangkali urbanan, jubahan, pecian gitu kan. Tapi di kampus kita itu guru-guru itu ada yang berangkat ke kampus itu pakai
pakai jas, pakai kaosan, pakai celana biasa. Ada juga yang HP-nya itu cuma HP Bandem Kire yang kotak kecil itu kayak Nokia itu. Tapi ilmunya itu mantap. Bahkan kalau kita mau menghubungi guru kita itu pakai WA itu nggak bisa gitu. Harus pakai pulsa gitu. Nah, itu salah satu keunggulan mereka juga. Bahkan ada di suatu tempat itu yang tempatnya terkenal akan apa namanya hafalan Quran yang sangat kuat. Dunia internasional pun mengakuinya. Tempatnya bernama Ziliten atau Ziletin. Di sana itu orang-orang menghafal Al-Quran itu kayak bukan kayak menggunakan anu itulah apa namanya papan kemudian ditulis menghapusnya pakai air nanti dihafal seperti ini. Bahkan kalau ada yang malas-malasan itu ada gurunya itu yang mukulnya pakai tongkat. Jadi yang seperti itu ada di Libya. Juga ini yang terakhir barangkali di sana itu toko toko itu rapi dalam artian misal toko bengkel mobil. Nah itu sepanjang jalan dari A sampai Z sepanjang jalan itu toko-toko seperti itu. Terus kemudian toko pakaian. Nah dari Klaten sampai Jogja misalkan. Nah, itu sepanjang jalan itu toko pakaian semuanya. Terus kemudian toko apapun itu. Pokoknya toko-toko yang berbagai, yang misal dalam satu jenis, itu sering kita dapat dalam satu tempat yang sama. Kita bisa mengambil hikmah apa? Bahwa yang bisa saya ambil bahwa orang-orang Libya itu tawakalnya kuat. Walaupun kalau kita tahu di sepanjang jalan ini saingan semuanya, kalau atau rivalan lah, atau berjualan suatu hal yang sama, tapi ya yang namanya rezeki itu mesti ada juga itu. Jadi salah satu kekaguman saya itu seperti itu. Jadi toko di sana satu tempat, walaupun satu jenis, tetapi ada juga mesti rezekinya. Nah, itu barangkali teman-teman semuanya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya cerita yo bakalan selesai, nggak bakalan rampung, apalagi cuman dari habis maghrib sampai habis isya gitu kan. Nah, cuman barangkali closing statement yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, sebagai nasihat kepada saya pribadi dan semoga bisa diambil teman-teman semuanya juga, adalah ya pun anta, kalau kita dengar lagu itu kan, jadilah dirimu, atau kalau bisa diartikan, yo tadi yo apa sing tak pengini, kowe duwe passion apa, ya silahkan ditempuh gitu. Karena kita hidup di dunia yang isinya perbedaan. Aku senengnya yo, aku alhamdulillah belajar agama gitu. Arif belajar tentang lingkungan, Muflih belajar matematika, Haza psikologi, Tangga barista kopi, wah mantap. Jadi terus siapa lagi? Edo gambar apa? Gambar, waduh, anime. Animasi. Ya, Arif tetanggaan. Baik. Ya apa namanya? Oke. Apapun itu, silahkan kita bisa saling tolong menolong, saling membantu untuk menggapai tujuan yang sama. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita berbeda oke, tetapi bersatu untuk kebaikan itu harus kita lakukan. Gitu. Jadilah dirimu seperti itu. Sekian, teman-teman. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rizal atas sharingnya pada malam hari ini. Jelas, jelas ya. Eh, jadi intinya pada malam hari ini apa yang disampaikan oleh Rizal adalah terkait dimana ketika kita punya mimpi itu jangan cuma juga kita usahakan wasila juga dengan doa orang tim seperti kita nggak pernah tahu siapa yang bagi orang-orang sekitar kita ketika mereka mendoakan kebaikan buat kita juga jadi memudahkan setiap jalan kita ke depannya. Terus juga terkait syukur, jangan sampai kita lupa atau kita tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan yang keempat adalah terkait memahami perbedaan bahwasanya setiap orang itu punya perbedaan baik di sisi hal yang eh, ya yang ketara ataupun tidak.
Tapi tadi ada pesan yang menarik. Tolong menolonglah kalian semua pada yang kalian sepakati. Atau mari kita saling tolong menolong di antara kita terkait hal-hal yang kita sepakati. Tapi jangan lupa kita tetap harus saling menoleransi, kita memberikan toleran dengan perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Mungkin itu mari kita akhiri dengan kata ada apa mungkin kurang lebihnya mohon maaf saya kembalikan ke Bener nih, Mas. kalau kalian masih mau. Makasih ya, Mas. Itu ada Di depan juga. Oh, iya, Mas. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Rik? Ya. sudah monggo. Oke. Ngobrol. Teman-teman, 2 minggu lagi ya. Makasih udah mau join. Moga-moga ada manfaatnya. Semoga bisa kita lewat kajian ini biar saling nyambung silaturahim. Kalau bisa online, bisa offline ya alhamdulillah, nanti bisa kita agendakan offline biar ya temu kangen bareng-bareng lah. Kalau pas kita libur semester atau lain sebagainya. Ya gitu. Terima kasih untuk pertama kali setelah sekian vakum ini bisa salat isya dan jangan lupa sambung silaturahim lagi. Oke. Angga di akuarium. Azza itu lagi sama Sofia itu sama cewek. Arif. Waduh, duh. Ketemu lagi Lur, matur suwun Bye-bye. semuanya. 2 minggu lagi. Insya Allah tak infokan lagi. Padahal ini guys. Balik medan perang kapan Jal? Maksudnya pendidikan Padahal iki lho sekolah ilang anu toh bro. Jihad fisabilillah toh. Mufle. Pemanisan pengembangan. Padahal ana isu sing iso diangkat iki Gaza kuwi Palestina. Oh iya. Itu kayak Masih sana selera. Ya. Kita post event aja. Boleh. Analisis post event. Boleh. Ya. Salat isya. Yuk salat isya, Mas Isya. Rangga, salat isya Mas Sofir. Teman sekalian, matur suwun. Assalamualaikum.